What's up my homie, welcome back to MS Movie Channel. Kali ini kita akan membahas alur cerita film First Kill. Film ini menceritakan aksi seorang ayah dalam menyelamatkan anaknya yang disandra perampok. Dibintangi oleh Hayden Christensen dan Bruce Willis. Bagi yang belum tahu Hayden Christensen, saya kasih tahu. Anda tahu film Jumper? Ya, dia itu pemeran utamanya. Oke, langsung saja kita mulai. Bitch better be naked when I make it back to my house. I'm high as hell, but she faded, gave a dick and now she won't bounce. Adegan dibuka di mana ada seseorang yang merangkak menuju ke dalam brankas di sebuah bank. Yah, perampokan. Film pun dimulai. Danny, anak dari Will, seorang pialang saham yang cukup sukses, dihajar oleh temannya di sekolah. Will yang sedang sibuk di kantornya, di saat itu juga ia ditelepon istrinya, Laura, seorang ahli bedah, memberitahukan bahwa Danny sedang berada di ruang capsek karena telah dihajar oleh temannya. Yah, yang keempat kalinya dalam setahun Danny dibully temannya. Ia meminta Will untuk menjemputnya, namun Will tak bisa karena sibuk. Dikisahkan Will ini tak memiliki waktu untuk anaknya, sehingga hubungan antara mereka berdua menjadi renggang. Ia pun berinisiatif mengajak keluarga kecilnya ini untuk pergi berlibur ke kampung halamannya. Yah, di rumah bibinya yang bernama Dottie, untuk berburu rusa di hutan guna mempererat hubungannya dengan Danny. Sesampainya di Granville, ia bertemu seorang kepala polisi bernama Marvin Howell, di mana ia adalah kawan lama ayahnya Will yang telah meninggal dan pada saat itu juga mengencani bibinya. Ia berpesan kepada Will dan keluarganya untuk selalu waspada karena baru-baru saja telah terjadi perampokan di bank. Sampailah mereka di rumah bibi Dottie. Dengan ramah mereka disambut. Will pun mengajarkan Danny cara menembak dengan menggunakan senapan peninggalan ayahnya. Pagi pun tiba, Will dan Danny pun langsung menuju ke hutan. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Di saat itu juga Danny melihat seekor rusa. Namun sialnya karena Danny terlalu lama membidik, rusa tersebut pun kabur. Mereka pun melihat dua orang asing, Charlie dan Levi. Di mana Charlie sedang menodongkan pistol ke Levi, menanyakan di mana uang yang telah disembunyikan Levi ini. Ia pun melempar kunci untuk membuka brankas yang berisi uang tersebut jatuh dekat Danny dan Will. Levi pun ditembak. Keberadaan Danny dan Will pun diketahui. Karena nyawa mereka terancam, Will pun terpaksa menembak Charlie. Ia pun kaget karena orang yang ia tembak adalah seorang anggota polisi. Levi yang tertembak polisi tadi masih hidup, dan Will pun membawanya ke rumah untuk menyelamatkannya dengan bantuan istrinya yang dimana ia adalah ahli bedah. Setelah merawat lukanya, Laura pun menyarankan Will untuk menelpon ambulans. Namun Will menolak dan memberitahu Laura tentang perihal kejadian tadi, di mana ia membunuh seorang anggota polisi. Levi pun sadar dan bukannya berterima kasih, ia pun menyandra Danny guna membantunya mencari kunci yang tadi ia lemparkan. Will, Danny, dan Levi pun berangkat menuju ke TKP. Sesampainya mereka di sana, Will menyuruh Danny tetap tinggal dalam mobil. Namun naasnya ketika ingin mencari kunci tersebut, mereka dikejutkan dengan seorang polisi yang sudah berada di TKP. Karena merasa dipermainkan, Levi pun memukul Will dan berpesan untuk mencari papan bantuan pengumuman yang berada di luar Earl. Ia pun langsung menuju mobil dan terjadilah kejar-kejaran dan tembak-menembak. Will pun terjatuh dan Levi pun lolos. TKP pun dipenuhi polisi. Di TKP, Will memberitahu Laura untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya ke polisi. Karena Levi menyandra Danny dan menyuruhnya untuk barter dengan kunci yang hilang itu. Howell pun datang dan menanyakan kepada Will apa yang sebenarnya terjadi. Namun Will pun mengarang kejadian tersebut. Howell merasa curiga dan menyuruh Richie, polisi yang tadi ikut kejar-kejaran, untuk mengawasinya. Kembali ke Levi dan Danny yang sudah sampai di hutan, mereka pun berjalan kaki menuju rumahnya Levi. Levi tinggal bersama istrinya yang bernama Adele dan ibu kandung Adele yang bernama Mabel, di mana sedang terbaring sakit. Danny ingin mencoba kabur namun tak jadi. Kembali ke Will yang pergi ke TKP mencari kunci brankas yang disuruh Levi. Setelah mendapatkannya, ia dikagetkan dengan kehadiran Officer Richie yang ingin mengambil kunci tersebut. Dan terjadilah adegan baku hantam yang dibenangkan oleh Will dan memborgol Richie di batang pohon. Berpindah ke Levi dan Danny yang sedang bermain PS. Di sini Levi pun menceritakan tentang kejadian di mana saat ia merampok bank tersebut. Ia dikambing hitamkan oleh partner rampoknya dan akan langsung dibunuh jika ia menyerahkan uang tersebut kepada partnernya setelah merampok. Jadi, ia menyimpannya kembali di brankas bank, dan kunci itulah yang bisa membukanya. Ia merampok karena ingin membantu biaya pengobatan ibunya Adele. Kembali ke Will yang mengecek papan pengumuman di luar Earl,
yang memberitahu untuk pergi ke rumahnya Levi. Sesampainya di sana, ia dikagetkan dengan kehadiran si Howell, yang mencurigai bahwa Will mempunyai barang yang digunakan untuk barter dengan anaknya. Howell pun ingin mengambil air dikarenakan Mabel yang kehausan. Mabel pun memberitahu keberadaan Levi dan Danny kepada Will. Ia pun pergi. Pada saat mengambil air, Howell ditelepon anak buahnya terkait Will yang berbohong tentang kejadian sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Berpindah ke Levi, Danny, dan Adele yang sedang berjalan ke tempat persembunyian mereka, yaitu bunker yang tersembunyi di dalam hutan. Di sini, Danny ingin bertemu kembali orang tuanya. Levi pun menyemangatinya dan mengatakan bahwa ayahmu orang yang baik. Ia akan menemukanmu sebentar lagi. Setelah kejadian ini, kamu bisa menceritakan kisah ini kepada teman-temanmu di sekolah. Di sisi lain, Officer Richie berhasil lepas dari borgol tersebut. Scene berpindah ke Will yang mengambil uang dengan kunci tersebut di brankas. Di sana ia dipergoki dan ditangkap si Howell. Will pun menceritakan kejadian sebenarnya di mana ialah yang telah membunuh Officer Charlie untuk membela diri dan disuruh Levi untuk mengambil uang $2 juta ini untuk barter dengan Danny. Howell pun berubah pikiran untuk tidak menahan Will dan akan membantu Will menyelamatkan Danny. Di sisi lain juga Laura yang sedang tidur diculik oleh Officer Richie. Pagi pun tiba, Levi menyuruh Adele untuk mencari kayu bakar dan akan membuatkan sarapan. Bibi Dottie pun menelpon Officer Tom untuk mencari Laura yang hilang. Kembali ke Howell dan Will, di mana dalam perjalanan mencari Danny, Howell menceritakan jika mereka sudah 11 kali menyisir area hutan untuk mencari Levi selama setengah tahun ini. Di sisi lain, Levi dan Danny sedang saling curhat, di mana ia sering dibully di sekolah. Levi pun menyemangatinya untuk jangan takut melawan mereka dengan segala kemampuanmu, dan jangan malu juga. Ia pun meminta maaf ke Danny karena sudah melibatkannya pada kejadian ini. Howell dan Will pun sampai. Will pun memanggil Levi untuk keluar. Levi mengira Will datang sendirian dan menyuruhnya untuk masuk. Saat itu pula Officer Richie sampai bersama Laura yang telah diborgol dan menanyakan kepada Howell apakah ia sudah mendapatkan uangnya. Sebelum keluar bersama Danny, Will pun meminta kembali senapan peninggalan ayahnya. Sebelum pergi, Danny menyalami Levi dan terjadilah suara tembakan. Will pun memberitahu Levi bahwa ia membawa Howell karena telah ditahan Howell. Dan Levi pun memarahinya dan memberitahu jika dalang dari kasus perampokan ini adalah Howell. Dan suara tembakan tadi adalah ulah Howell yang membunuh Adele, istrinya Levi. Terjadilah adegan tembak-menembak antara Levi dengan Howell dan Richie. Will dan Danny pun lari, dan tak sengaja ia melihat istrinya Laura yang telah diborgol. Di sisi lain, Bibi Dottie dan Officer Tom pun dalam perjalanan mencari mereka semua. Will pun menyuruh Danny untuk bersembunyi di atas menara berburu, sementara ia akan membantu Levi. Levi pun tertembak, dan Howell pun menyuruh Richie untuk menangkap Danny. Will pun siap membidik kepala botak si Howell. Richie pun menaiki tangga menara berburu, yang dimana ada Danny yang sedang menunggunya dengan balok kayu, dan menghantamnya hingga jatuh dari atas dan pingsan. Kembali ke Will yang siap membidik, di sini Howell memberitahu bahwa ialah yang mendorong ayahnya Will jatuh dari tebing, dan mencuri uang ini untuk menikmatinya karena sebentar lagi ia pensiun. Will menghitung 1-3, dan kita dikagetkan dengan si Danny yang menodongkan senjata ke Howell, namun tak berani menembak. Saat itu pula Howell dikagetkan oleh Levi yang sekarat. Lalu Laura pun jongkok dan kepala si botak pun ditembusi peluru senapannya Will. Howell dan Levi pun mati. Akhirnya Bibi Dottie dan Officer Tom pun sampai menghampiri mereka. Seketika polisi dan ambulans memenuhi TKP. Di sisi lain, polisi membobol rumahnya Levi dan mendapati Mabel yang telah meninggal. Kasus telah selesai di mana polisi berhasil mengembalikan uang ke bank, dan Will bersama keluarganya pamit ke Bibi Dottie untuk kembali pulang ke rumah mereka. Film pun selesai. Oke, akhir kata saya dan editor MS Movie pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, serta komen film yang ingin kalian request. Adios, amigo.